Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah teori bilangan. Pada hari ini masih bersama saya dosen pengampu Nuraini Muhasana SPD MPD. Kita akan membahas bab baru yaitu terkait dengan keterbagian. Setelah kemarin kita belajar terkait dengan strategi pembuktian atau induksi matematika salah satunya, hari ini kita akan membahas terkait dengan keterbagian. Oke. Keterbagian. Jadi kita pelajari dulu apa itu definisi dari keterbagian. Jadi keterbagian itu sendiri definisinya adalah suatu bilangan bulat B adalah habis dibagi oleh suatu bilangan bulat A tidak boleh sama dengan 0 jika ada X anggota dari B besar di mana B sama dengan AX dan ditulis dengan A membagi B. Jadi keterbagian itu jika ada suatu bilangan B, kita misalkan suatu bilangan yang bisa dibagi oleh suatu bilangan bulat di mana bilangan bulat itu tidak boleh sama dengan 0. Maka disimbolkan dengan A membagi B seperti itu. Jika tidak habis dibagi oleh A, maka ditulis oleh lambang seperti ini. Ini adalah lambang di mana B tidak habis dibagi oleh A. Sedangkan lambang ini dibaca A membagi B, berarti bahwa A adalah pembagi B dan B adalah kelipatan dari A. Jadi kalau ada simbol seperti ini, yang di depan A ini adalah yang membagi B, sedangkan yang di belakang itu adalah kelipatan dari yang di depan yaitu A. Itu definisi dari keterbagian. Dalam teorema keterbagian, itu teorema 2.1, itu ada beberapa teorema, ada 6 yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah jika A membagi B, maka A juga membagi B kali C untuk semua C anggota bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada A membagi B, maka A juga akan membagi B kali C, di mana C itu adalah bilangan bulat. Jadi nanti kita akan membuktikan itu. Yang kedua, jika A membagi B dan B membagi C, maka otomatis A membagi C. Itu sudah paten, itu teoremanya. Nanti kita buktikan betul atau tidak. Betul dong pastinya. Yang ketiga, A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX plus CY untuk semua XY anggota bilangan bulat atau B. Jadi kalau misalkan yang diketahui adalah A membagi B dan A membagi C, maka A itu pasti akan membagi BX plus CY di mana untuk semua XY anggota B. Dan yang keempat, itu adalah untuk A membagi B dan B membagi A, saling membagi, maka A itu sama dengan plus minus B. Jadi kalau misalkan A membagi B dan juga B itu membagi A, itu otomatis maka A itu bisa sama dengan plus minus B. Jadi sama, bedanya cuma bisa positif, bisa negatif. Sedangkan teorema yang kelima, A membagi B untuk A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, maka A itu akan kurang dari sama dengan B, pasti. Jadi yang namanya membagi, jadi suatu bilangan A membagi B, itu bilangan itu pasti lebih kecil daripada B atau sama dengan B untuk A dan B itu lebih besar daripada 0. Sedangkan yang terakhir, ada M anggota dari M besar, bilangan bulat, M itu tidak sama dengan 0, maka A membagi B jika dan hanya jika MA membagi MB gitu. Jadi kalau misalkan ada M, terus A itu membagi B, itu hanya jika M kali A itu membagi M kali B. Jadi begitu. Jadi berapa kalinya M itu juga akan terbagi juga oleh M kali A, seperti itu. Itu ya, itu teorema dan teorema nanti kita akan bahas satu persatu. Apakah betul ya teorema itu, kita buktikan seperti itu bahwa A itu membagi B, maka A akan membagi B kali C gitu, untuk semua C anggota bilangan bulat. Oke. Kita masuk yang pertama. Pembuktian yang pertama yaitu di mana A itu membagi B, maka A itu pasti dibuktikan bahwa A itu membagi B, maka A membagi BC untuk semua C anggota bilangan bulat. Kita akan membuktikan, betul nggak? Nah, definisi dari A membagi B berdasar definisi itu ada X, di mana X itu ada X anggota bilangan bulat di mana B itu sama dengan AX. Ini kan sesuai dengan definisi keterbagian ya, di mana B itu sama dengan AX karena A membagi B itu B sama dengan A kalikan dengan X. Jadi hasil dari pembagian itu adalah X, kita ambil sembarang. Akibatnya berlaku pula bahwa kalau misalkan ada BC dikalikan C, kalau B sama dengan AX, berarti kalau BC AX dikalikan
C. Itu sama dengan A kalikan XC untuk semua C anggota B. Secara tidak langsung, karena C itu adalah anggota bilangan bulat, maka bisa kita simbolkan karena pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup pada perkalian, maka berarti ada P anggota bilangan bulat. P itu kita misalkan sebagai X kali C, ya enggak? Karena pembagiannya awal seperti itu. Berlaku BC kali A XC. Karena XC-nya itu diganti dengan P, maka BC itu sama dengan AP. Sehingga berdasarkan definisi, BC itu sama dengan A kali P, di mana P itu adalah anggota bilangan bulat. Berarti sesuai dengan definisi, di mana BC itu adalah B itu adalah membagi habis. Sesuai definisi, kalau ada BC sama dengan AP, berarti kan A itu membagi BC, karena P ini sendiri sama seperti X, yaitu anggota bilangan bulat, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari bentuk ini BC sama dengan AP, maka A membagi BC sesuai dengan definisi keterbagian. Paham ya sampai sini ya? Karena untuk X kali C-nya itu diganti dengan permisalan P, di mana P adalah anggota bilangan bulat. Maka BC sama dengan AP sesuai dengan definisi, maka A membagi habis dari BC. Begitu ya? Paham sampai sini? Selanjutnya, kita juga akan membahas terkait yang teorema nomor 2, yaitu ini, di mana A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Jadi kita akan membuktikan bahwa kalau A membagi B, B membagi C, otomatis maka terbukti bahwa A membagi C, akan dibuktikan gitu. Belum terbukti ya, kita buktikan seperti itu. Di sini kalau sesuai dengan definisi keterbagian, A membagi B itu sama dengan B sama dengan A X, di mana untuk semua X anggota bilangan bulat. Terus kalau B membagi C, maka C itu sama dengan BY. X itu kan hanya sebuah variabel ya, bisa kita ambil apa aja, bisa kita ganti P, kita ganti Q gitu. Yang penting PQ itu adalah anggota bilangan bulat. Di sini juga sama, B membagi C itu adalah C sama dengan B kali Y, di mana untuk semua Y adalah bilangan bulat. Terus sehingga C itu sendiri adalah BY, di mana B itu adalah AX, berarti diganti dengan AX kali Y. Maka diperoleh A kali XY, maka AP dengan P adalah XY, di mana untuk semua XY anggota bilangan bulat. Maka secara langsung karena diganti XY-nya P, berdasarkan definisi terbukti bahwa A itu membagi C. Begitu ya, paham ya? Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sudah membahas terkait dua teorema, sudah kita buktikan bahwa teorema pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema ketiga, yaitu di mana A membagi B dan A membagi C, maka A akan membagi BX plus CY untuk semua XY anggota B atau bilangan bulat, begitu. Jadi kita akan membuktikan itu. Untuk bisa membuktikan bahwa A itu membagi BX plus CY, itu kita gunakan yang diketahui ini, yaitu A membagi B dan A membagi C. Untuk buktinya sendiri, kita definisikan dulu. Definisi dari A membagi B itu seperti apa? Sesuai dengan definisinya, A membagi B itu adalah B sama dengan A kali K1 untuk semua K1 anggota B atau bilangan bulat. Kita ambil sembarang ya K1-nya. Terus kalau A membagi C, itu sama dengan A sama dengan A kali K2 untuk semua K2 anggota bilangan bulat, seperti itu. Sehingga akibatnya akan berlaku bahwa kalau misalkan A dikalikan dengan X dan B dikalikan dengan X dan C dikalikan dengan Y, maka akan berlaku seperti ini. Ruas kiri dikalikan X, otomatis ruas kanan akan dikalikan dengan X. Maka diperoleh BX sama dengan AK1 kali X untuk semua X anggota bilangan bulat. Sedangkan C itu dikalikan dengan Y, maka C itu sama dengan AK2 kali Y untuk semua Y anggota bilangan bulat. Sehingga kalau kita merujuk dari yang akan kita buktikan bahwa BX plus CY kita jumlahkan, maka akan diperoleh seperti ini, yaitu AK1X plus AK2Y. Kita jabarkan yang sama-sama punya A, kita keluarkan A-nya, sehingga A dalam kurung K1X plus K2Y, di mana untuk K1, K2, XY itu semua adalah anggota bilangan bulat. Maka bisa kita simpulkan, kita misalkan untuk K1X plus K2Y karena adalah anggota bilangan bulat, maka kita misalkan menjadi P. Maka diperoleh A kali P, untuk P sama dengan K1X plus
K2Y. Sehingga BX plus CY itu sama dengan AP. Untuk P adalah anggota bilangan bulat, maka definisi tersebut terbukti bahwa A itu adalah membagi BX plus CY untuk semua XY anggota bilangan bulat. Jadi terbukti seperti itu. Selanjutnya, untuk teorema yang keempat itu adalah untuk A membagi B dan B membagi A, maka A itu sama dengan plus minus B. Jadi bisa aja B-nya itu positif atau negatif gitu. Jadi A itu akan sama dengan positifnya B atau negatifnya B. Buktinya seperti apa? Seperti sebelumnya kita definisikan dulu A membagi B dan B membagi A. Kita ambil sembarang saja. Di sini A membagi B itu adalah B sama dengan AX, di mana untuk semua X anggota bilangan bulat itu definisinya. Sedangkan B membagi A berarti A sama dengan BY untuk semua Y anggota B. Jadi kita definisikan dulu A membagi B dan B membagi A. Terus setelah itu akibatnya kalau misalkan B itu sama dengan AX, A-nya itu kan BY, kita ganti B kan itu sama dengan AX sesuai dengan persamaan pertama. Terus A-nya itu kita ganti menjadi BY, berarti sama dengan BY kali X. Maka diperoleh B kali YX-nya di dalam kurung, ya enggak? Terus kita pindah ruas, B-nya dikeluarkan sehingga diperoleh seperti ini, yaitu B dalam kurung 1 min YX sama dengan 0. Untuk B itu sama dengan 0, B itu bisa 0, tapi kan tidak boleh ya B itu 0, maka B itu tidak boleh 0, maka yang berlaku itu adalah 1 min YX sama dengan 0. Sehingga secara tidak langsung YX itu adalah 1. Persamaan YX sama 1 dipenuhi untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ya. Karena kan memang ada syarat bahwa B itu tidak boleh sama 0, maka berlakunya adalah 1 dikurangi YX sama dengan 0 seperti itu. Sehingga X1 dan Y adalah 1. Pembuktiannya bahwa jadi untuk XY sama dengan 1 itu bisa XY itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, atau X-nya itu adalah min 1 dan Y-nya adalah min 1. Jadi kalau min 1 dikali min 1 juga hasilnya 1, 1 kali K1 juga hasilnya 1. Yang penting tidak X-nya 1, Y-nya min 1 itu tidak, jadi hanya 2 itu. Jadi sehingga didapatkan bahwa A itu adalah plus minus atau positif atau negatifnya dari B itu sendiri, begitu. Jadi terbukti bahwa A dibagi B, B dibagi A itu sama dengan plus minus B, begitu. Sampai sini ya, paham? Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuktikan terkait dengan teoremanya itu sendiri. Jadi kita akan masuk ke contoh untuk penggunaan secara aplikasinya ke dalam pembuktian menggunakan teorema tadi. Jadi di sini ada contoh, buktikan bahwa 3 pangkat 3n plus 3 dikurangi 26n min 27 merupakan suatu kelipatan dari 169. Jadi kita akan membuktikan itu apakah iya ya. Kalau 3 pangkat 3n plus 3 min 26n min 27 itu merupakan kelipatan dari 169. Nah, di sini untuk semua n itu adalah anggota n besar. Maka di sini kita ambil PN-nya itu adalah pernyataan dari 3 pangkat 3n plus 3 min 24n min 27 sama dengan karena kelipatan dari 169 ya kita jadikan sama dengan 169 kali n. Untuk semua n itu anggota n besar. Yang pertama berarti kita harus membuktikannya menggunakan induksi matematika. Jadi yang pertama untuk n sama dengan 1 kita masukkan apakah betul ya untuk n sama dengan 1 itu 169 begitu. Lah kita masukkan 3 pangkat 3 kali 1 tambah 3 pangkat 6 dikurangi 26 kali 1 dikurangi 27 itu sama dengan 679. Ternyata 679 itu kalau dibagi 169 itu sama dengan 169 kali 4. Maka ini berarti bahwa untuk n sama dengan 1 itu adalah kelipatan dari berarti dapat dibagi oleh 169 atau kelipatan dari 169. Jadi PN benar untuk n sama dengan 1. Terbukti ya untuk langkah yang pertama. Sedangkan yang kedua kita asumsikan benar untuk n sama dengan K. K
K-1 atau K lebih besar sama dengan 1 begitu. Jadi kita jadi kan biasanya ini ada perbedaan. Kalau biasanya kita asumsikannya itu adalah N sama dengan K. Kalau ini yang diasumsikan benar itu adalah N sama dengan K-1. Sedangkan yang nanti kita cari itu adalah N sama dengan K. Jadi kalau yang diasumsikan N sama dengan K-1 bakal diperoleh seperti ini ya. 3 pangkat 3 min 26 kali K-1 dikurang 27 sama dengan 169 kali K-1 begitu. Itu sehingga kita masukkan untuk N sama dengan K, sehingga diperoleh seperti itu, yaitu 3 pangkat 3K plus 3 min 26K min 27 sama dengan 27 kali 3 pangkat 3K min 26K min 27. Terus kita keluarkan ya, karena kan 3 pangkat 3 kan 3 pangkat 3K plus 3 kan bisa saja 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3K ya min 27 seperti ini, sehingga kita keluarkan sehingga bentuknya seperti itu. Kita keluarkan 27-nya ya, begitu. Sehingga diperoleh seperti ini. 27 kita keluarkan, kan sebutannya 20 ini tetap sama, sehingga 3 pangkat 3K min 27K min 1 plus 676K ini adalah untuk melengkapi yang tadi ini ya. Sehingga diperoleh seperti ini 27, karena yang secara apa namanya? Kan seperti ini ya, secara tidak langsung kan ini kan yang diketahui kan 3 pangkat 3K min 26K min 26 min plus 26 plus 20, min 27, sehingga kan ini sebenarnya bentuk singkatnya kan adalah 3 pangkat 3K min 26K min 1, sehingga seperti ini kan. Nah, ini kan berarti sesuai dengan yang dimisalkan, yaitu 169M. Kita masukkan 27 dikalikan dengan 169M plus 676 itu sama dengan 169 kali 4, sehingga seperti ini gitu. Setelah itu, maka dari hal ini kan terlihat bahwa sisi ini itu kan juga bisa dibagi oleh 169, dan ini juga merupakan bisa dibagi 169 atau kelipatan dari 169. Yang dapat dibagi oleh ini berarti bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K ya kan. Karena kita kalau lihat ini penjumlahan ini untuk sisi yang ini 27 kali 169M itu juga kelipatan dari 169 atau bisa dibagi dengan 169. Terus yang sisi ini 169 kali 4K itu juga bisa dibagi 169 atau kelipatan dari 169 itu sendiri. Maka hal ini membuktikan bahwa persamaan tadi itu dapat dibagi oleh 169. Ini berarti bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K, seperti itu. Begitu ya. Dari pembuktian pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa 3 pangkat 3 N plus 3 min 26 min 27 merupakan suatu kelipatan dari 169 untuk semua N anggota N besar, seperti itu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada bisa disampaikan di grup.